masih menggema di mana-mana dan ini penciptanya juga orang Banyuwangi. Apa tuh? Namanya Mas Meswan Samudra. Lo kan biasanya kamu juga ikut nyanyiin Masya Lalu. Biar Iya, ini dari manajemen orang Banyuwangi itu memang penciptanya bagus-bagus dan ini saya punya lagu yang namanya Masa Lalu. Itu penciptanya Mas Meswan wong Banyuwangi juga. Waduh, pas banget. Nah ini katanya Farel juga ada lagu nih, ada single sekarang. Wow. Single Mau sendiri dibocorin nih. nggak? Bocorin dong, Boleh, spill boleh. dikit. Boleh. Dikit lah. Dikit lah. Ayo Mas. Piye? Sekecil aku mengejar waktu demi satu impian yang aku rindukan. Sekecil aku tersenyum sendu pengantar lelap cerita pilu. Aku penasaran, tapi nanti kita dengerin fullnya seperti apa. Ini nggak pakai musik aja suaranya udah bikin aku mau nangis loh. Udah keren banget. Nah tuh ya. Ini kalau lagunya kapan nanti bisa dirilis ya? Kita bisa dengarnya kapan Mas? Oh, kalau aku tuh belum tahu. Belum. Pokoknya lagi direkam gitu ya, udah Iya, siap ya? udah siap. Asik. Kalau butuh model video klip ini ada Om Adam. Jangan. Gampang. Nanti kalau butuh modal, bilang sama Om Adam. Ada. Ada. Mas Adam ada. Uangnya siapa Mas? Ya inilah. Nih, ini dia nih bakat-bakat seperti ini yang dibutuhkan untuk bikin ya musik Indonesia semakin semarak. Bicara soal musik Indonesia, jangan lupa saksikan talent search koplo pertama dan terbesar hanya di Antv. Koplo Superstar, semua akan koplo pada waktunya. Nah, Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Rumah Idaman sama Mas Farel dan tentunya di Rumah Idaman. Mari Listia. Terima kasih Mbak Ari udah mau datang di Rumah Idaman. Senang sekali ya. Kita akan berbagi inspirasi dan juga motivasi buat pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang sudah datang di Rumah Idaman kali ini. Mbak, ngomong-ngomong ini tadi kita lihat tayangannya nih Mbak Ari bilang kecelakaan ya. Iya, benar kecelakaan. Oh, boleh tahu cerita lengkapnya seperti apa ya Mbak? Ya, jadi waktu itu 9 Oktober 2014 itu saya lagi bawa motor habis antar adik itu sekitar jam setengah 8 dan saya ditabrak sama truk bunda di jalan lintas Sumatera Di usia berapa itu? di usia 20. Sekarang Sekarang 28. 28, udah 8 tahun ya? Iya, berarti ya? benar. Masya Allah. Terus seperti apa ketika mendengar kabar bahwa kondisi setelah kecelakaan itu akan membuat kelumpuhan pada kedua tangan? Jadi ceritanya itu 1,5 tahun tuh saya benar-benar nggak bisa bangkit. Jadi saya tuh tiduran aja bunda. Jadi nggak bisa miring kanan, nggak bisa miring kiri. Semua dibantu sama ibu. Semuanya, semua aktivitas itu di tempat tidur. Terus 1 tahun kemudian saya pakai kursi roda. Jadi mungkin sekitar 3 tahun saya pemulihan. 3 tahun. Iya 3 tahun. Sampai bisa mulai 3 tahun tuh baru mulai belajar jalan kayak anak bayi lagi gitu. Mulai dari awal lagi nih. Iya, dari duduk, pelan-pelan berdiri, selangkah. Bener-bener kayak anak bayi, kembali lagi ke bayi lagi gitu. Selama tahap belajar itu berapa lama? Sampai bisa jalan. Iya. Kalau total mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Itu kan pasti proses yang sangat sulit tuh. Mbak Ari gimana bisa melewatinya dengan tetap yakin, dengan kuat ya? Jadi salah satunya yang buat saya kuat itu ibu saya. Karena jujur saya itu pas dengar dia diagnosis dokter bahwa saya jadi disabilitas itu setelah
kalau tidak salah itu 4 tahun, bahwa dokter bilang kondisi saya itu nggak mungkin balik lagi kecuali qadarullah, Allah mengizinkan ya. Maksudnya dokter pun udah menyerah, dokter di Jakarta pun bilang hal yang sama. Jadi ya mau tidak mau saya di situ nangis banget ya Kak. Jadi tapi di situ ibu saya muatin, malah ibu saya nggak keluar air mata sama sekali. Jadi dari situ ibu sih. Ibu memang luar biasa ya. Di sini ada hasil ronsen dari dokter. Boleh Iya. kami perlihatkan ya? Boleh. Mbak Ari ya. Oke. Jadi Itu Kak. karena kecelakaan yang dialami, ada kondisi di tulang lengannya nih. Bunsai boleh lihat di Kak, sini. tulangnya lumpuh. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kalau kita lihat tulangnya memang patah di tengah-tengah Remuk. dan hancur ya ini. Iya. Itu pengobatannya bagaimana waktu itu? Terapi apa yang dilakukan? Jadi itu bukan, itu di terapi juga, tapi awalnya di operasi. Ini bahasa awamnya aja itu kata dokter. Jadi sarafnya ini kan putus, Iya. karena tulangnya tuh kan hancur lebur. Iya. Jadi sekarang yang ini tuh di pen dan sarafnya ditaruh di atas pennya, jadi di pen seumur hidup. Jadi kalau dilepas pennya ya udah jadi lumpuh. Itu tulangnya hancur itu sebelah mana, Pak? Yang ini, Oh, sini ya. jadi ini nggak bisa nekuk tuh Pak. Tidak bisa menekuk. Terus nggak bisa Kalau yang genggam, kanan nggak bisa. kondisinya. Tapi jari-jari masih berfungsi yang ini sebelah Enggak. kiri. Oh, Cuma begini untuk oh gini-gini dong. nggak bisa genggam. Sama Udah. dengan ini. Kalau ini malah Udah habis. ini kena saraf. Kena syarafnya. Mbak Ari, kita semua yang ada di sini merasa begitu bangga melihat bahwa di tengah kondisi yang harus dihadapi saat ini, ternyata Mbak Ari ini punya satu kreativitas yang bisa juga dibanggakan. Gak banyak nih ya orang yang bisa make up, dan make upnya itu bukan make up biasa ya Mbak? Iya, Make up artistik ya. Make up apa ini namanya? Ilusi make up. Ilusi Make up ilusi. Jadi kalau tadi kita lihat ya Bun saya di videonya itu, jadi kelihatannya kayak ada bayangan di muka, bisa ada kotak-kotak dan lain-lain. Itu belajar di mana? Awalnya itu saya tuh art makeup yang biasa, tapi ada salah satu guru di Jogja, beliau itu pelukis di kanvas, tapi beliau kasih tipsnya 3D yang biasa beliau gunain di kanvas, terus saya modifikasi Modifikasi sendiri. menggunakan tentu aja produk-produk yang sesuai sama kulit wajah, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Wow, kreatif banget nih, lihat nih Bunsai. Tuh, bisa bikin makeup seperti itu. Waduh, keren banget loh ini. Berapa lama ini waktunya untuk bisa bikin makeup? Kalau boleh tahu sulit nggak belajar? Nah, Kalau ilusi kayak gini sulit, apalagi kalau ilusi itu dia sebenarnya harus sesuai sama background, misalnya warna hitam sebenarnya Ya. harus sesuai sama backgroundnya juga biar jadi gitu. iya.